Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Nur Dwi Mutmainah, NIM 43040190194. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian motivasi. Motivasi berasal dari kata lain, mover, yang berarti dorongan atau bahasa Inggrisnya to move. Motif diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat, driving force. Motif tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dengan faktor-faktor lain, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Hal yang mempengaruhi motif disebut motivasi. Michel J. Jesus menyebutkan motivasi sebagai kegiatan memberikan dorongan pada seorang atau diri sendiri untuk mengambil sesuatu tindakan yang dikehendaki. Menurut Dadi Permadi, motivasi adalah dorongan dari dalam untuk membuat sesuatu, baiknya positif maupun yang negatif. Motivasi adalah gejala psikologi dalam bentuk dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi juga bisa dalam bentuk usaha. Usaha dapat menyebabkan seorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatan. Motivasi mempunyai peranan strategi dalam aktivitas belajar seorang. Tidak ada orang yang belajar tanpa motivasi. Tidak ada motivasi berarti tidak ada kegiatan belajar. Agar peranan motivasi lebih optimal, maka prinsip-prinsip motivasi dalam belajar tidak hanya diketahui tetapi juga harus diterangkan dalam aktivitas sehari-hari. Membahas mengenai jenis-jenis motivasi dalam psikologi Islam sudah tentu menjadi hal yang bisa memperluas wawasan kita. Psikologi Islam adalah kajian dan cabang ilmu psikologi yang khususnya membahas mengenai psikologi agama. Dalam konteks Islam, ada pendekatan psikologi dalam memahami Islam yang digunakan untuk mengetahui agama. Ini dengan lebih baik melalui beragam pendekatan tersebut pula. Perilaku seseorang bisa diidentifikasi kaitannya dengan proses ia melakukan ajaran kebaikan yang diajarkan oleh agama Islam. Perilaku untuk melaksanakan tuntunan Islam tersebut tentu saja tidak terlepas dari motivasi atau dorongan yang menggerakkan individu untuk melakukannya. Dalam psikologi ada teori-teori motivasi. Oleh karenanya, dalam psikologi Islam terdapat pula jenis-jenis motivasi yang bisa diketahui. Berikut ini yang saya akan jelaskan. Motivasi menjaga diri. Dari sudut pandang psikologi Islam, motivasi menjaga diri merupakan sebuah hal yang lumrah dalam berperilaku, terutama untuk mempertahankan eksistensinya. Ini sudah disebut secara tersirat dalam ayat Al-Quran surat At-Toha ayat 117 sampai 121, di mana terhadap setidaknya 3 motivasi untuk menjaga diri dari lapar, haus, terik matahari, cinta kelangsungan hidup, dan keinginan untuk berkuasa. Sementara dalam kitab Al-Quran juga disebut beberapa hal terkait dengan perasaan takut, khauf, dan pentingnya memenuhi kebutuhan dasar seperti makan. Ini merupakan salah satu bentuk dorongan tersendiri yang alamiah dan sepatutnya dimiliki oleh manusia. Motivasi menjaga kelangsungan jenis. Motivasi dalam menjaga kelangsungan jenis ini dapat terlihat dari bagaimana Al-Quran menggambarkan rasa keibuan. Ada gambaran yang jelas mengenai bagaimana beratnya seorang ibu harus mengandung, harus merawat anaknya. Selain itu, individu juga dibentuk sebagai pemimpin di muka bumi ini, sehingga mereka harus tetap mempertahankan kelangsungan jenis.
Motivasi seksual juga merupakan salah satu bentuk dorongan perilaku yang secara fisiologi dan alamiah dimiliki setiap manusia. Selanjutnya, motivasi kepemilikan. Motivasi kepemilikan cenderung menunjukkan bagaimana individu akan berperilaku dalam memenuhi kebutuhan yang bisa mempengaruhi tingkat kepuasannya. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut ada landasan dari agama yang membuatnya harus bisa tahu mana cara yang baik dan benar. Harta, tahta tentu saja memiliki peran yang cukup besar dan memenuhi kebutuhan tersebut. Setidaknya ada beberapa macam kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh individu seperti misalnya kebutuhan sandang pangan dan papan, kebutuhan kesehatan dan pendidikan, kebutuhan kelengkapan hidup, kebutuhan sosial, dan keinginan untuk berkuasa atau memiliki pengaruh sosial tertentu. Selanjutnya, motivasi tentang berkompetisi. Dorongan untuk berkompetisi dengan individu lain merupakan jenis motivasi dalam psikologi Islam. Selanjutnya, Al-Quran memberikan ajakan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Hal ini ditunjukkan dari bagaimana Allah sering memberikan pedoman bagi individu untuk beramal saleh dan memiliki takwaan yang tinggi terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk kompetensi ini menjadi sebuah hal yang memang wajar dan sering kita temukan. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang dapat berlaku dengan baik dengan adanya motivasi untuk berkompetensi dalam kebaikan. Kita juga bisa mempelajari contoh pendekatan psikologi dalam studi Islam untuk semakin mengetahui gambaran akan hal. Motivasi kerja. Motivasi kerja terakhir yaitu psikologi Islam memiliki gambaran tersendiri mengenai motivasi kerja ini. Individu akan menempatkan dirinya untuk memiliki sifat yang santun yang dapat berkontribusi lebih terhadap apa yang menjadi pekerjaannya. Beberapa bahkan mengabdikan diri dalam pekerjaan tanpa mengharap imbalan, karena ia yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik. Tentu saja dorongan untuk bekerja ini memberikan kehidupan yang lebih dinamis bagi manusia untuk tidak berdiam diri saja sehingga ia bisa benar-benar menjadi khalifah di bumi ini. Penjelasan mengenai beberapa jenis motivasi yang sudah saya jelaskan menjadi dua. Yang pertama yaitu kelompok motivasi fisiologis. Dalam motivasi fisiologis ini, motivasi menjaga diri dan menjaga kelangsungan jenis. Ada dua motivasi yang termasuk pada bagian tersebut. Motivasi fisiologis lebih banyak membicarakan mengenai bagaimana individu secara alamiah bisa memiliki dorongan tertentu karena sifatnya yang fisiologis. Sementara itu, kelompok motivasi yang kedua yaitu kelompok motivasi psikologis atau sosial seperti motivasi kepemilikan, berkompetensi, dan kerja. Ketiga hal tersebut memiliki fungsi tersendiri dalam menuju aktivitas sosial dan juga kondisi psikis seseorang. Psikologi Islam memang memberikan gambaran mengenai bagaimana perilaku seseorang dalam menjalani kehidupan. Beragamanya pada dasarnya semua jenis motivasi tersebut akan menggerakkan ia untuk mencari kebiasaan dan juga hal-hal yang dirasakan benar sesuai dengan agama. Tanpa adanya motivasi, manusia mungkin akan menjadi cenderung stagna atau tidak bergerak. Ini tentu akan berpengaruh pada proses perkembangan individu dan kehidupan sosialnya.
Setidaknya dengan mengetahui beberapa jenis motivasi dalam psikologi Islam, kita lebih bermakna bahwa penting untuk memiliki dorongan tertentu untuk membuat kebaikan sesuatu dengan ajaran Islam. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang psikologi motivasi. Di sini saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester psikologi umum yang diampu oleh Bu Setia Utami. Syukron, wa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.